Shalom, Shalom. selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan jika di sore hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa bertemu kembali dalam persekutuan ibadah doa di sore hari ini. Puji Tuhan jika keadaan kondisi kita dalam keadaan baik-baik semua, dalam keadaan yang dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Jika pada sore hari ini juga kita datang dengan begitu banyak masalah, problema dalam kehidupan kita, biarlah pada sore hari ini kita naikkan doa kita kepada Tuhan, kita memohon Tuhan, minta jawaban dan tuntunan dari Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan mulai dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih Tuhan, jika kami masih bisa ada, kami masih bisa hidup, kami masih bisa bernafas sampai sore hari ini Tuhan. Itu semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Itu hanya karena pemeliharaan-Mu terhadap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, di sore hari ini Tuhan kami datang ke depan hadirat-Mu untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Berhadiratlah di hati kami Tuhan, berhadiratlah di pikiran kami Tuhan. Berhadiratlah di mana anak-anak-Mu memuji, menyembah Engkau di rumah mereka masing-masing Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tahu Tuhan, Engkau berada di sana juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, jika kami mendapat masalah, jika kami mendapat problema dalam kehidupan, kami tahu jalan keluar Tuhan. Kami tahu Engkau yang akan memberi jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Nanti juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau berikan hikmat, akal budi, kemampuan Tuhan, sehingga firman yang disampaikan benar-benar dari Engkau saja, sesuai dengan keinginan-Mu, sesuai dengan harapan-Mu terhadap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika ada kuasa-kuasa roh-roh jahat, roh-roh ngantuk, roh main-main yang ingin mengganggu konsentrasi kami Tuhan, kami manggil nama-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar dari tempat ini Tuhan, dari dimanapun anak-anak-Mu memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah doa kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya ini doa kami Tuhan, yang kami peralaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Biarlah pada sore hari ini kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Jadikanku Tuhan penyembah-Mu yang benar. Ku hampiri takhta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikanku penyembah-Mu, jadikanku
dalam roh dan kebenaran. Oh Yesus, bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Ku hampiri takhta-Mu, ku hampiri takhta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku bawa seluruh persembahanku. Terang kemuliaan-Mu, terang kemuliaan-Mu memenuhi hati kami, memenuhi hatiku. Katakan Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku. Oh, katakan, jadikanku penyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jadikanku penyembah-Mu, jadikanku penyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Sekali lagi, jadikanku penyembah-Mu, jadikanku penyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, Tuhan. Puji Tuhan, jika sore hari ini kita dalam kondisi yang banyak masalah, kita lagi menunggu jawaban
Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan telah membuktikan, Dia telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Hanya Kau. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Puji Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman yang menuntun kehidupan kita, firman yang menopang kehidupan kita, firman yang tempat kita mendapatkan jawaban atas segala permasalahan yang kita hadapi. Puji Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu.
yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perhiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu Tuhan. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan, Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Dan saya persilakan kepada hamba. Indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Selamat petang, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita mempersiapkan diri, hati, pikiran, seluruh hidup ini untuk mendekat kepada pribadi Yesus Kristus Juru Selamat. Sebelum kita datang merendahkan diri sujud di bawah kaki Tuhan, biarlah kita mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, merupakan nasihat, arahan supaya kehidupan kita di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita merendahkan diri, kita tunduk kepala, kita berdoa.
Tuhan, Engkau maha kuat, Engkau maha besar, Engkau maha kuasa Tuhan. Dalam diri kami manusia sangat lemah. Engkau menjanjikan kekuatan kepada kami, sidang jemaat-Mu. Engkau tidak menjanjikan kepada kami apapun yang baik, tetapi yang Engkau janjikan adalah kekuatan di dalam menghadapi segala macam tantangan, ujian apapun, supaya kami boleh berkemenangan di dalam Engkau. Engkau tolong pada sore petang ini, kami sebelum datang di bawah kaki-Mu, mau merendahkan diri di bawah kaki-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Hidup ini boleh diisi dan diisi hanya oleh kekuatan yang dari tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami sambut pribadi-Mu dalam firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mula pertama saya ucapkan Shalom. Semoga Tuhan memberikan damai sejahtera, berkat-Nya, kasih karunia kepada kita sekalian. Sebelum kita datang di bawah kaki Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan dalam suratan Efesus. Suratan Efesus pasal 3. Suratan Efesus pasal 3 mulai ayat 14 sampai 21. Silakan. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunannya yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Sidang jemaat, sebelum kita datang di bawah kaki Tuhan, kita diarahkan oleh firman Tuhan supaya doa-doa kita merupakan doa yang berhasil. Di sini ayat 21, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dialah kemuliaan. Jadi di dalam doa-doa yang kita naikkan, jika itu berhasil, biarlah itu kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dan kalau kita berhasil, itu semuanya karena kita mau menuruti apa yang menjadi arahan dari firman Tuhan, seperti yang dicontohkan oleh Paulus di dalam berdoa. Saat Paulus berdoa, di sini perikopnya dikatakan doa Paulus, ya, dicontohkan untuk kita sekalian. Saat mau berdoa, sujud artinya merendahkan diri, merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, bahkan menerima pribadi nama yang di atas segala nama, nama yang berkuasa. Itu kita akui di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan yang sudah kita terima pada beberapa minggu yang lalu, yaitu kita harus menerima nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Ya, menerima pribadinya, dan setelah menerima,
kita berdoa kepada pribadi yang kita terima namanya itu. Ada 3 poin yang saat ini kita hendak berdoa, yaitu pertama, berdoa ya supaya menurut kekayaan kemuliaannya ya Tuhan menguatkan, meneguhkan oleh rohnya yang di dalam batin kita. Kalau roh Tuhan, yaitu firman yang hidup itu, firman yang adalah merupakan roh yang hidup itu, ada di dalam kehidupan kita karena kita menerimanya, pribadi nama di atas segala nama yang tidak pasti menyatu dalam firman yang hidup itu, maka kita harus berdoa semoga firman itu menguatkan, meneguhkan, bahkan mengokohkan, tidak bergeser ke kanan dan ke kiri, tetapi terus dikuatkan, dikokohkan, makin berakar di dalam dia, supaya benar-benar iman itu makin berakar di dalam kasih. Kedua, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat paham betapa lebar, panjangnya, dan tingginya dalamnya kasih Kristus, ya, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Berdoa pertama tadi supaya kita dikuatkan, diteguhkan, makin berakar di dalam dia. Kedua, kita paham benar-benar kasih Kristus yang tak terhingga itu, yang tak terbatas itu, yang tinggi, dalam, lebar, dan panjang, tak terbatas, tak terukur itu. Kita pahami kasih itu, sehingga kasih itu benar-benar menguasai hati pikiran kita. Ketiga, kita berdoa supaya hidup ini dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Jangan sampai hidup ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang sia-sia. Jangan hati kita dipenuhi, apalagi dipenuhi dengan sampah-sampah, ya, kotoran-kotoran. Biarlah hati ini dipenuhi dengan kepenuhan pribadi yang luar biasa. Kepenuhan Allah memenuhi hidup ini. Bahkan hidup ini di situ dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau kita menuruti firman Tuhan, menerima pribadi Tuhan, bahkan selalu dikuatkan, diteguhkan, dan menerima dan berdoa, selalu paham dan mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus yang berkorban bagi kita, kasih yang tak terbatas, kasih yang tak terukur, kasih yang tak terhingga itu tinggi, dalam, lebar, dan panjang. Itu kita kenali benar-benar, kita resapi korban itu, kasih itu menyatu dalam kehidupan kita. Maka apapun yang kita doakan, apapun yang kita mohonkan, firman Tuhan di sini dikatakan jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih daripada apa yang kita doakan. Semoga doa-doa pada malam hari ini kita bisa berhasil, dan kalau kita berhasil, biarlah kemuliaan itu bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Pribadi kita manusia, pribadi yang memerlukan dipenuhi dan dipenuhi dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dipenuhi dengan pribadi nama di atas segala nama. Apalagi Roh Kudus di sini dikatakan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ya, supaya dengan demikian hidup ini makin hari mengalami kuasa kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Coba kita baca Roma 8, ya, Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11.
Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati Ya, diam di dalam kamu, diam di dalam kehidupan kita, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. oh puji Tuhan. Kalau Tuhan yang luar biasa itu, nama di atas segala nama kita terima dan kita masukkan dalam kehidupan kita, memenuhi kehidupan bejana hidup ini, maka di sini dikatakan roh Allah yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus Kristus, maka roh kalau diam dalam kita akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana itu menjadi satu roh yang hidup. Tubuh yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu, maka menjadi satu tubuh yang hidup. Sel-sel dalam kehidupan kita manusia akan menjadi satu sel-sel yang hidup, yang digantikan dengan satu sel-sel yang baru. Karena apa? Roh Kudus, roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup ini tetap hidup, mengalami kuasa daripada Tuhan. Bahkan juga kita baca 1 Yohanes pasal ya, 1 Yohanes pasal 4 ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ya, mengalahkan artinya menang terus. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 5. Mereka berasal dari hal-hal duniawi. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Terus? Kami berasal dari Allah. Terus? Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ya, terima kasih. Semoga hidup ini dipenuhi dengan kepenuhan pribadi Allah yang hidup itu. Kalau menghadapi kuasa-kuasa dari dunia ini dengan roh-roh palsunya, maka Tuhan berkata di sini, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Coba kita baca lagi 1 Yohanes 2 ayat 14. 1 Yohanes 2 ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, Ya. karena kamu mengenal Bapa. Terus? Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-bapa, Ya. karena kamu mengenal Dia Ya. yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, Ya. karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Oh, puji Tuhan. Kalau kita ada firman Tuhan, pribadi Allah yang hidup ini memenuhi bejana ini, maka di sini dikatakan, kamu kuat. Kamu kuat. Sekali lagi, kamu kuat oleh firman Allah yang diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Yang jahat ini tidak bisa dikalahkan oleh senjata AK, tidak bisa dikalahkan oleh granat, tidak bisa dikalahkan oleh senjata-senjata ampuh apapun, tetapi bisa dikalahkan oleh iman yang kokoh, yang kuat. Karena kita berdoa memohon, Tuhan, saya menerima nama Engkau. Tuhan, kuatkan saya, teguhkan saya. Tuhan, tolong, biarlah saya mau memahami dan meresapi kasih Kristus. Tuhan, Engkau tolong supaya saya di bejana ini dipenuhi dengan kepenuhan Allah, yaitu firman Roh Kudus ada di dalam hati kita. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau ada di dalam kehidupan kita, maka kita kuat, bisa mengalahkan yang jahat. Bahkan di sini dikatakan kamu mengalahkan dunia. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan, merendahkan diri. Semoga
sore petang hari ini kita pakai kesempatan ini untuk mohon kepada Tuhan, hidup ini makin dikokohkan, makin dikuatkan, hidup ini makin dipenuhi dengan pribadi Tuhan, dengan kita memohon, merendahkan diri, dengan menyanyikan satu lagu, yaitu Tuhan isilah bejana hidupku, dengan nyanyian rohani nomor 83. Isilah bejana hidupku. Nyanyian rohani 83. Isilah Tuhan bejana hidupku. Isilah Tuhan bejana hidupku. Oh, amin. Lepaskan dahaga jiwaku, roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Merupakan permohonan Tuhan, isilah bejanaku. Isilah Tuhan bejana hidupku. Oh, amin. Lepaskan dahaga jiwaku, roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Siapa yang bisa berlutut, silakan berlutut. Tetapi siapa yang tidak bisa duduk sambil kita meresapi firman Tuhan. Kita merendahkan diri kepada Tuhan, bahkan kita memohon, Tuhan isilah hidup kami dengan nama di atas segala nama. Tuhan kuatkan saya, Tuhan beri saya bisa mengenal pribadi Engkau yang luar biasa kasih-Mu. Bahkan Tuhan penuhi saya dengan kepenuhan pribadi Allah yang hidup. Isilah Tuhan, silakan yang mau berlutut, bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Tuhan, Engkau tolong kami ya Tuhan. Isilah Tuhan, oh Amen. Hidupku ya Tuhan, lepaskan dahaga jiwaku ya Tuhan. Engkau tolong roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Kami menyembah memuji.
kasih Tuhan, kami menyembah, kami memuji, kami memuliakan Engkau Tuhan. Engkau besar, Engkau kuat, Engkau mampu menolong dan memberi kemenangan ya Tuhan. Oh, kami menyembah. Kami memuji, memuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah, kami memuji. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur, kami menyembah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya kami bersyukur, kami menyembah. Terima kasih Tuhan, 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 terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hanya Engkau-lah batu karang yang hidup, Engkau-lah tempat perlindungan kami, Engkau-lah segala-galanya dalam kehidupan kami. Kalau kami dekat dengan pribadi Engkau, Engkau-lah menjadi satu tempat kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memenuhi kami, Engkau memenuhi kami Tuhan dengan pribadi Engkau yang kuat, air hidup, roti hidup, kasih-Mu yang luar biasa memenuhi hati pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami menyembah, memuji. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Hanya dekat Allah saja
aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dekatlah saja, aku tenang. Oh, kami menyembah, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Hanya dekatlah saja, aku tenang. Kami menyembah Engkau Tuhan, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kalau kami dekat dengan Engkau, kami merasa tenang Tuhan. Kalau kami dekat dengan Engkau, kami merasa aman. Karena kami tahu tangan Engkau yang kuat menopang, memberi kemenangan kepada kami, bahkan memberikan jalan keluar, memberikan solusi dalam setiap persoalan apapun yang kami hadapi di dalam dunia ini ya Tuhan. Di dalam keadaan apapun, mungkin di dalam doa-doa masih belum terkabul, belum terjawab, biar kami tetap tekun menanti kedatangan Engkau, menanti kuasa-Mu, menantikan pertolongan Engkau pada waktunya. Di situ kami boleh mengalami kemenangan dan kami bisa bersyukur dan bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat yang akan bisa bersyukur bangkit berdiri sambil kita menyanyikan sekali lagi nyata di nyanyian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Oh, amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Nanti Bapak Ferdi berdoa syafaat. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Oh, puji Tuhan. Daripadanya lah keselamatanku.
keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Oh Yesus, kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Nama-Mu besar Tuhan. Kuasa-Mu besar Tuhan. Oh Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Jika pada sore malam hari ini Tuhan, kembali firman-Mu Tuhan datang. Kembali firman-Mu kembali mengingatkan kami kembali Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini ataupun dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kembali mengingatkan kami atas kekuatan, atas kuasa dari doa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan doa menandakan kami berhubungan dengan Engkau Tuhan. Dengan doa menandakan kami dekat dengan Engkau Tuhan. Dengan doa kami komunikasi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan doa-Mu Tuhan, kehidupan kami bisa tertuntun Tuhan. Dengan doa-Mu Tuhan, kami punya kuasa untuk menang atas segalanya Tuhan. Dengan doa-Mu kami mempunyai kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika malam hari ini kembali kami diingatkan atas kuasa dari doa Tuhan. Biarlah hari-hari selanjutnya kami terus dekat kepada Engkau Tuhan. Dekat kepada pencipta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah jika pada sore hari ini kami naikkan doa Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan. Jika kami juga datang, ada doa-doa yang belum terjawab Tuhan. Oh Yesus, Engkau tahu Tuhan. Engkau akan menolong Tuhan. Engkau akan memberikan jalan keluar Tuhan. Amen. Sebab Engkau Alfa dan Omega. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menyertai kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun kehidupan kami Tuhan. Sehingga sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat Bapak Yusuf Wibisono Tuhan. Berikan selalu kekuatan Tuhan, berikan selalu kesehatan, berikan selalu hikmat, akal budi. Sehingga dapat menyampaikan firman yang dari Engkau saja Tuhan. Firman yang menguatkan kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ini doa kami Tuhan yang kami peralaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah doa kita pada petang malam hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertampil pada layar Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang tergerak berpartisipasi dalam gerakan peduli kasih gereja kita dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 82211662221 atas nama Endang Sri Wardani atau Inge Tenggara. Gerakan ini akan berbagi kasih kepada anggota jemaat gereja kita yang membutuhkan dan terkena dampak COVID-19. Yang ketiga, untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan jemaat,
silakan menyimpan nomor WA kantor sekretariat gereja. Nomornya 0821 3995 2002. Silakan mengirimkan nama Bapak, Ibu, Saudara melalui WA ke nomor ini untuk mendapatkan informasi, pengumuman, dan pelayanan jemaat lainnya. Dan yang terakhir, permohonan doa dan ucapan syukur dapat dikirimkan ke nomor yang tertampil pada layar Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikianlah pengumuman kita pada sore malam hari ini. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Yusuf untuk membawa kita ke dalam doa Mari berkat kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan kekuatan dari surga. Dan Engkau sudah memberkati dengan hidup ini dipenuhi dengan pribadi Engkau, firman yang hidup, air hidup dari surga. Bahkan kasih-Mu memenuhi hidup kami. Terima kasih, kami percaya di dalam persoalan-persoalan apapun, kalau kami bersama Engkau, kami kuat, kami bisa menghadapi semua tantangan-tantangan, bisa menghadapi segala macam ujian dengan pertolongan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati sidang jemaat-Mu dengan nama di atas segala nama, yaitu nama Allah Bapa, Anak Allah dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih-Nya, di dalam keselamatannya, di dalam penyertaannya, di dalam kuasa-Nya, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat-Mu ya Tuhan. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.